Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang siklus pengeluaran. Di kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, Anissa Fajari Sahda, lalu ada Rusmina, lalu ada Siti Rahmawati, dan Kayeni Febriani. Nama saya Anissa Fajari Sahda. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus pengeluaran. Menurut Marshall Beruni, siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Siklus pengeluaran ini melibatkan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pembelian bahan mentah serta persediaan barang-barang dan jasa. Kegiatan ini termasuk mengidentifikasikan dan mendokumentasikan semua pengeluaran uang, menyiapkan order pembelian, menerima kiriman barang, serta mencatat persediaan. Terima kasih. Saya Rusmina, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Tujuan utama dari siklus pengeluaran ini adalah untuk mempermudah pertukaran kas dengan para pemasok untuk barang dan jasa yang dibutuhkan, di mana tujuan khusus yang terkandung di dalamnya meliputi yang pertama, memastikan bahwa seluruh barang dan jasa dipesan sesuai dengan keperluan. Yang kedua, menerima seluruh barang yang dipesan dan memverifikasi bahwa barang tersebut adalah valid dan benar. Yang ketiga, menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan. Yang keempat, memastikan bahwa faktur yang berhubungan dengan barang dan jasa adalah valid dan benar. Yang kelima, mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran secara cepat dan tepat. Terima kasih. Selanjutnya, 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pengeluaran. Pertama, memperoleh dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Kedua, menyimpan dan mengatur data untuk mendukung pengambilan keputusan. Ketiga, menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan keandalan data dan penjagaan atas sumber daya organisasi. Adapun aktivitas-aktivitas siklus pengeluaran ialah aktivitas permintaan pembelian barang atas kebutuhan barang dan jasa, aktivitas pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli, aktivitas penerimaan barang dan jasa yang telah dibeli, aktivitas persetujuan faktur dari supplier, dan aktivitas pembayaran atas pemberian barang dan jasa. Adapun diagram konteks siklus pengeluaran dimulai dari siklus pengeluaran menerima pesanan barang dan berbagai departemen, kemudian akan melakukan pembelian kepada pemasok dan pemasok akan mengirimkan faktur penjualan tersebut. Dari siklus pengeluaran akan melakukan pembayaran kepada pemasok, kemudian pemasok mengirimkan barang dan jasa kepada siklus pengeluaran dan akan ditransfer ke setiap departemen. Selain mentransfer ke setiap departemen, siklus pengeluaran juga mengirimkan data pembelian dan data pembayaran kepada buku besar dan sistem pelaporannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membacakan proses aktivitas, ancaman, dan prosedur pengendalian. Yang pertama itu pesan barang. Ancamannya yaitu kehabisan dan atau kelebihan persediaan, meminta barang yang tidak dibutuhkan, membeli barang dengan harga yang dinaikkan, membeli barang berkualitas rendah. Untuk prosedur pengendalian, sistem pengendalian persediaan catatan persediaan perpetual, teknologi kode gratis, perhitungan persediaan secara periodik. Yang kedua, catatan persediaan perpetual yang akurat, persetujuan permintaan pembelian, meminta penawaran kompetitif, gunakan pemasok yang disetujui, persetujuan pesanan pembelian, pengendalian anggaran. Yang keempat, gunakan vendor yang disetujui, persetujuan pesanan pembelian, awasi kinerja vendor, pengendalian anggaran. Selanjutnya, proses atau aktivitas. Yang pertama, terima dan simpan barang. Ancamannya yaitu menerima barang yang tidak dipesan,
Yang kedua, mencuri persediaan. Prosedur pengendaliannya, yang pertama, minta bagian penerimaan, memverifikasi keberadaan pesanan pembelian yang valid. Yang kedua, mengendalikan fisik perhitungan periodik, persediaan, dan rekonsiliasi perhitungan fisik dengan catatan dokumentasi semua kiriman persediaan. Yang kedua, setujui dan bayar faktur dan vendor. Ancamannya yaitu yang pertama, gagal menangkap kesalahan dalam fokus dari vendor. Yang kedua, membayar barang yang tidak diterima. Prosedur pengendaliannya, yang pertama, periksa kembali faktur pelatihan bagi pengawas bagian utang usaha, gunakan ERS. Yang kedua, hanya membayar faktur yang didukung oleh laporan penerimaan asli guna RES pengendalian anggaran. Selanjutnya, proses aktivitas. Yang pertama yaitu setujui dan bayar faktur dan vendor. Ancamannya yang pertama yaitu membayar faktur yang sama 2 kali. Yang kedua, kesalahan mencatat dan memasukkan data dalam utang usaha.